Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat siswa-siswi kelas 1D yang selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran hari ini, Bu Farida ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengirim tugas ke Google Classroom. Bagi yang belum, silakan segera minta tolong Bunda untuk mengirimnya biar tidak terlewatkan. Anak-anak hebat, hari ini kita masih pada buku tema yang ke-7, memasuki subtema yang kedua, yaitu hewan di sekitarku. Untuk hari ini kita akan belajar pada pembelajaran pertama. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bim muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Baiklah, sudah kalian siapkan buku dan alat tulisnya? Oke, sekarang kita buka subtema 2. Hewan di sekitarku. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup liar, ada hewan yang dipelihara manusia karena suka atau untuk diternakan. Hewan liar mencari makan sendiri. Hewan yang dipelihara mendapat makanan dari orang yang merawatnya. Ayo pelajari bersama tentang hewan. Nah, di sekitar kita tentunya banyak hewan atau binatang. Nah, binatang itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu binatang hewan yang dipelihara atau hewan yang hidup liar. Kalau hewan yang dipelihara, dia mendapat makanan dari orang yang memeliharanya. Kalau hewan yang hidup liar, itu dia mencari makan sendiri, tidak ada yang memelihara. Oke. Terus kita masuk kepada pembelajaran 1. Silahkan kalian buka buku halaman 45. Pembelajaran 1. Pak Kimo peternak sapi. Pak Kimo beternak sapi. Pak Kimo rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kimo sehat-sehat. Sapi Pak Kimo banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kimo ke pasar. Pak Kimo senang mendapat uang. Lanjutnya di bawahnya jawab pertanyaan berikut. Mari kita jawab bersama. Nanti silakan kalian tulis jawabannya di sebelah soal sini. Nomor 1. Apa judul cerita di atas? Judulnya adalah Pak Kimo peternak sapi. Silakan tulis di nomor 1. Soal kedua. Untuk apa Pak Kimo beternak sapi? Agar dapat menghasilkan susu. Nomor 3, kemana Pak Kimo menjual susu?
ke pasar. Nomor 4, mengapa Pak Kimo merasa senang? Karena mendapat uang. Nah, kemudian bawahnya, ayo diskusi. Coba diskusikan dengan temanmu apa saja kegunaan sapi bagi manusia. Coba kamu jelaskan hasil diskusi bersama temanmu tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan sapi bagi manusia. Siapa yang tahu? Nah, kegunaan sapi bagi manusia itu banyak sekali. Sapi itu dagingnya, kalau sudah disembelih, dagingnya bisa kita makan buat lauk. Kemudian saat dia hidup, sapi ini tenaganya bisa dipakai untuk membajak sawah. Dan kotorannya, kotoran sapi itu bisa untuk pupuk. Kemudian air susu sapi itu bisa kita olah dan untuk minuman kita minum. Jadi banyak sekali manfaat sapi bagi manusia. Dari kotorannya untuk pupuk, tenaganya untuk membantu manusia membajak sawah, dagingnya dan susunya bisa kita makan. Lanjut ke halaman 46. Ayo bercerita, urutkan dan beri nomor gambar-gambar berikut menjadi cerita-cerita dengan kata-katamu sendiri. Nah, kalian diminta di sini ada 4 gambar. Saat Pak Kimo merawat sapinya, tapi ini belum urut, kalian urutkan dan kalian buat cerita. Nah, coba kita kerjakan bersama. Nomor 1 adalah ini nomor 1. Pak Kimo membersihkan kandang, sapinya ada di luar. Kemudian setelah membersihkan kandang, kemudian nomor 2, setelah kandangnya bersih, kemudian sapinya dimandikan. Setelah dimandikan, Pak Kimo memberi makan sapi. Nah, setelah memberi makan, nomor 4, Pak Kimo memeras susu. Dan bawahnya, ayo diskusi. Banyak orang memelihara ikan hias karena gerakan ikan sangat indah. Melihat ikan bergerak mengasihkan. Ikan hias harus dirawat. Kalau ikan tidak dirawat, ikan akan sakit dan mati. Bagaimana cara merawat ikan hias? Nah, cara merawat ikan hias adalah air kalau sudah agak kotor itu harus segera diganti. Akuarium dibersihkan. Kemudian ikan jangan lupa juga diberi makan. Halaman 47. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Mari kita baca bersama. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang tempat hewan. Ulangi nggih, kebun binatang tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang orang utan tampak. Ulangi, di kandang orang utan tampak papan pengumuman. Pada papan tertulis aturan. Nah, ini gambar Bella dan keluarga sedang melihat binatang di kebun binatang. Nah, di sini ada saat melihat orang utan, di sini ada papan pengumuman tentang aturan saat kita melihat hewan di kebun binatang.
Ayo diskusikan dengan temanmu. Bella dan keluarga berlibur di kebun binatang. Di kebun binatang ada aturan. Contoh aturan kebun binatang adalah dilarang memberi makan hewan. Apa saja aturan yang ada di kebun binatang? Bolehkah melempar benda-benda ke kandang hewan? Apakah aturan harus diikuti? Apakah akibatnya aturan tidak diikuti? Nah, kalau di kebun binatang tentunya banyak aturannya ya. Mungkin tidak boleh memasukkan tangan, tidak boleh memberi makanan hewan, tidak boleh melempar hewan atau menyakiti hewan. Nah, ini bolehkah melempar benda-benda ke kandang hewan? Tidak boleh. Nah, aturan di kebun binatang tentunya banyak sekali. Apa aturan itu harus diikuti? Iya, betul. Demi keselamatan binatang yang ada di kebun binatang dan demi keselamatan yang melihat atau pengunjung kebun binatang, maka aturan itu harus diikuti. Apa akibatnya bila aturan tidak diikuti? Bila tidak diikuti, akan membahayakan bagi binatang dan bagi pengunjungnya. Nah, ini contoh dalam kotak ini adalah contoh aturan yang ada di kebun binatang. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh memberi makan hewan. Nanti kalau kita memberi makan, kadang salah memberi makan dan hewannya bisa sakit. Tidak boleh mengganggu hewan. Nah, ini adalah contoh aturan yang ada di kebun binatang. Lanjut ke halaman 46. Ayo beraktivitas. Aturan di kebun binatang seringkali berupa gambar. Pasangkan gambar dengan aturan yang sesuai. Nah, seperti ini ada gambar, ini ada kalimat atau aturan, kita diminta memasangnya. Nah, caranya biar mudah kalian membaca aturannya atau kalimatnya baru mencari gambar yang sesuai. Kalimat atau aturan yang pertama adalah dilarang memberi makan hewan. Nah, kita cari gambarnya. Oh, ini ternyata gambarnya adalah kalimat pertama, aturan pertama, gambarnya adalah gambar yang ketiga. Kemudian aturan yang kedua, dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Cari gambarnya. Oh, jadi gambar aturan yang kedua, gambar yang pertama. Kemudian aturan yang ketiga, dilarang melempar apapun pada hewan. Kita cari gambarnya. Nah, jodohnya atau gambarnya ada gambar yang kedua. Jadi seperti ini ya cara mengerjakannya. Baca dulu kalimatnya baru dilihat, dicocokkan dengan dipilih gambar yang sesuai. Kemudian nomor bawahnya, ayo mendengarkan. Hewan peliharaan harus dirawat. Merawat hewan dengan baik sebagai berikut. Memberi makan dan minum yang cukup, memeriksakan kesehatan, membersihkan kandang dengan teratur. Nah, ini cara merawat hewan peliharaan kita. Bila tidak dirawat, hewan menjadi sakit. Bisa saja hewan sakit menularkan penyakit, kita pun ikut sakit. Nah, jika kalian di rumah punya hewan peliharaan, misal punya kucing itu lucu, menggemaskan, ikan juga bagus untuk dilihat, maka jangan lupa harus dirawat. Jangan cuma senang melihatnya, tapi kita harus bertanggung jawab merawat biar hewannya tidak sakit. Nah, biar hewannya juga tidak menularkan penyakit kepada kita. Lanjut halaman 49. Buatlah kalimat berdasarkan gambar.
kata yang tersedia membantu membuat kalimat. Nah, ini kita diminta membuat kalimat dengan kata-kata yang ada. Ini Bu Farida sudah memberi contoh membuat kalimat. Nanti bisa kalian salin di buku kalian, atau kalian juga boleh silahkan berkreasi membuat kalimat sendiri. Ingat, kata-kata yang ada itu, kata-kata yang ada di sini harus dimasukkan dalam kalimat. Nah, kata pertama sapi. Nah, kalimat yang Bu Farida buat, contoh kalimatnya sapi. Nah, kata sapi dengan kalimatnya ayah memelihara sapi. Sesuai dengan gambar. Kemudian ada kata susu. Kalimatnya sapi menghasilkan susu. Kata yang ketiga burung. Ini ada burung. Burung punya sayap. Kemudian kata yang keempat ada sayap. Contoh kalimatnya sayap digunakan untuk terbang. Nah, ini contoh kalimat yang telah Bu Farida buat. Nanti kalian boleh mencontohnya atau silahkan kalian berkreasi membuat kalimat sendiri. Lanjut ke halaman 50. Beri tanda centang untuk sikap menyayangi hewan. Beri tanda silang untuk sikap tidak menyayangi hewan. Mari kita kerjakan. Yang menyayangi kita centang, yang sikap yang tidak menyayangi kita silang. Perhatikan gambar pertama. Nah, memberi makan hewan, maka ini termasuk menyayangi, centang. Kemudian menembaki hewan, ini tidak menyayangi, silang. Nomor 3, memukul kucing yang duduk di kursi. Ini juga sikap tidak menyayangi. Nomor 4, memberi makan ikan piaraan di kolam. Ini menyayangi. Nomor 5, memeriksakan, membawa binatang piaraan ke dokter. Ini termasuk sikap menyayangi. Nomor 6, bermain bersama binatang piaraan. Ini juga menyayangi, sikap menyayangi. Silakan kalian kerjakan nanti di buku kalian. Kemudian bawahnya, lengkapi cerita di bawah ini. Nah, kalian diminta melengkapi cerita berdasarkan gambar. Ini sudah ada kata-katanya, kalian tinggal melengkapi. Dodo memelihara kelinci. Kelinci makan wortel. Dodo senang pada kelinci. Kelinci Dodo berjumlah 2 ekor. Kelinci Dodo berwarna putih dan coklat. Nah, silahkan jawabannya kalian tulis di bawahnya, di titik-titik yang tersedia. Dan lanjut ke halaman 51. Baca 2 kalimat berikut. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, dan melata. Alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, atau perut. Pada kalimat di atas terdapat tanda koma. Tanda koma disebut, tanda ini, yang dalam kurung ini disebut tanda koma. Tanda koma memisahkan, menyebutkan beberapa kata. Tanda koma digunakan tanda koma digunakan sebelum kata dan serta atau. Nah, kita lihat lagi bacaan di atasnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan
menyebut beberapa kata. Tanda koma digunakan sebelum kata dan serta atau. Kita lihat. Nah, ini kita baca lagi. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, nih, koma, melompat, koma, berenang, koma, terbang, koma, merayap, koma, dan melata. Nah, ini menyebutkan kalimat yang pertama ini menyebutkan beberapa cara hewan itu bergerak. Nah, ada beberapa cara, maka disebutkan dengan antara cara satu dan cara kedua ini diberi tanda koma. Berjalan, koma, melompat, koma. Nah, ini untuk memisahkan beberapa kata harus ada komanya. Kalimat yang kedua, alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, nah, koma, sayap, koma, sirip, koma, dan perut. Baru titik. Jadi karena alat untuk bergerak hewan itu ada tidak sama, maka saat kita menyebutkan beberapa alat gerak hewan harus pakai tanda koma. Nah, sekarang contohnya. Contoh, Rika, Vika, Hari, dan Angga pergi ke kebun binatang. Nah, ini kalimat ini belum betul karena harusnya memakai tanda baca koma karena menyebutkan beberapa anak. Jadi yang benar Raka, koma, Viko, koma, Hari, koma, dan Arya pergi ke kebun binatang. Nah, begitu nggih cara penulisannya. Kemudian untuk bawahnya ayo berlatih beri tanda koma pada kalimat berikut. Nah, ini ada kata yang harus setiap kata itu harus ada beberapa koma yang harus kita letakkan atau kita tambahkan. Ini belum betul, maka silahkan kalian kerjakan di mana koma itu berada. Nah, coba kita kerjakan nomor 1. Harusnya ini Sita, koma, Rina, koma, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Untuk yang pertama ada 2 koma. Dan yang kedua, kura-kura, koma, beri koma, ular, koma, kadal, koma, dan komodo adalah hewan reptil. Nah, seperti itu nggih. Nanti yang nomor 3, 4, 5 silakan kalian kerjakan sendiri. Di mana saja koma itu harus diberikan atau dituliskan. Selanjutnya kita masuk halaman 52. Ini muatan SPDP. Ayo berkreasi. Kupu-kupu tampak cantik di antara bunga-bunga. Gerakan kupu-kupu dapat menjadi ide tarian. Pelajari gerakan-gerakan berikut ini. Setelah hafal gerakan, berlatihlah dengan musik iringan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan saat kita menari dengan diiringi lagu kupu-kupu. Ini nomor 1, kupu-kupu yang syair lagu pas saat kita menyanyikan kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Nah, gerakannya seperti ini. Tangan merentang naik turun seperti sayap sedang terbang. Kaki kiri silang di belakang kaki kanan, bergantian dengan kaki kanan sambil melangkah maju. Ini untuk syair yang pertama. Untuk syair yang kedua, syair pada saat kita menyanyikan
hilir mudik mencari. Nah, gerakannya seperti dalam gambar ini, yaitu gerakan tangan melenggang, gerakan kaki melangkah maju. Nah, ini gerakan ini dilakukan saat saat lagunya, saat nyanyiannya pada hilir mudik mencari. Nah, kemudian gerakan yang ketiga, bunga-bunga yang mekar. Nah, ini saat menyanyikan syair lagu bunga-bunga yang mekar, gerakannya tangan menirukan bunga yang sedang berkembang. Gerakan kaki melangkah maju. Kemudian gerakan yang keempat, saat syairnya lagu pada berayun-ayun. Nah, itu gerakannya seperti gambar, yaitu tangan direntangkan naik turun seperti sayap sedang terbang. Kaki kiri silang dan di belakang kaki kanan, bergantian dengan kaki kanan sambil melangkah maju. Kemudian gerakan yang kelima, pada saat syair lagu berbunyi pada tangkai yang lemah. Nah, gerakan tangan melangkah, gerakan tangan melenggang, gerakan kaki melangkah mundur. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada saat syair lagunya tidakkah sayapmu merasa lelah. Nah, gerakannya yaitu tangan merentang naik turun seperti sayap sedang terbang. Kaki kiri silang di belakang kaki kanan, bergantian dengan kaki kanan sambil melangkah maju. Nah, ini tadi halaman 52 dan 56 ada 6 gerakan. Nah, nanti silahkan ke-6 gerakan ini kalian hafalkan. Kemudian nanti silahkan kalian membuat video menarikan gerakan-gerakan yang ada ini diiringi dengan lagu kupu-kupu yang lucu. Untuk lagunya itu boleh diiringi dengan lagu kalian menyanyikan sendiri, atau nanti ambil lagu dari YouTube yang ada musiknya, kemudian kalian yang menari. Jadi tugas kalian yang harus ditumpulkan hari ini adalah kalian diminta menarikan lagu yang diiringi ada 6 gerakan. Menarikan gerakan tari ini, 6 gerakan ini diiringi dengan lagu kupu-kupu yang lucu. Lagunya boleh kalian nyanyikan sendiri atau nanti ambil lagu yang ada musiknya di YouTube. Nah, itu nggih tugas kalian untuk pembelajaran pertama di subtema yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran bahasa Jawa ulangan pitu sarasilah keluarga, yaitu sarasilah keluarga itu bahasa Indonesia silsilah keluarga. Silahkan kalian buka buku bahasa Jawanya, yaitu buka ulangan pitu, ulangan pitu sarasilah keluarga halaman 91. Nah, ya, silahkan buka ya nak. Nah, sekarang kita masuk pada patemon 1. Yuk kita pelajari bersama. Ulangan pitu sarasilah keluarga. Iki keluargane Bimo, bapak, ibu, Siwi lan Bimo.
Keluargane Bima tansah rukun. Kabeh ngerti tugas lan kewajiban dhewe-dhewe. Sebutno keluargamu. Nah, iki keluargane Bima. Mengko bocah-bocah disuwun nyebutke anggotane keluargane dhewe-dhewe. Yuk, buka Patemon 1 halaman 92. Ayo rungokno. Rungokno gurumu nembang banjur tembangan sing becik. Wiwit aku isih bayi. Nah, saiki bocah-bocah didhawuhi nembang tembang sing judule wiwit aku isih bayi. Saiki yuk ditembangke bareng-bareng karo Bu Guru. Wiwit aku isih bayi. Maaf. Wiwit aku isih bayi. Wong tuwa sing ngopeni anti tumeka saiki. Tetep isih gemati mangkat sekolah disangoni. Sandang pangan wis mesti mula aku kudu bekti. Bangun turut ngajeni. Maaf nggih, suaranya Bu Farida sudah serak karena sudah Bu Farida wis jelaske saka pelajaran tematik. Jadi suaranya Bu Farida serak. Minta maaf ya. Yuk ngisore. Ayo nyoba goleken tegese tembang iki. Wiwit aku isih bayi. Wiwit artine ki lekas. Nah, lekas aku isih bayi. Nah, basa Indonesiane sejak aku masih bayi. Nah, wiwit kuwi padha wae lekas, nggih. Wong tua sing ngopeni. Ngopeni ki ngrumat atau utawa ngrawat. Jadi wong tua sing ngrawat utawa sing ngrumat. Nganti tumeka saiki. Tumeka iku padha wae tekan utawa ketuk. Ketuk utawa tekan saiki. Ket bayi ketuk saiki, bocah-bocah wis kelas 1 bahkan sesuk ketuk gede, ketuk SMA, kuliah. Nah, wong tua sing ngrumat. Tetep isih gemati. Gemati ki sayang. Tetep isih sayang. Wong tua tetep isih sayang karo bocah-bocah. Mula aku kudu bekti. Bekti kuwi padha wae manut. Mula aku kudu manut. Awak dhewe kudu manut karo wong tua. Bangun turut ngajeni. Ngajeni ki ngormati. Nah, kudu bangun turut lan ngormati. Jadi iki lagu wiwit aku isih bayi iki nyeritake wong tua kuwi ket awak dhewe isih bayi ketuk saiki wong tua kuwi tetep sayang, tetep ngrumat, tetep merawat atau ngrumat bocah-bocah. Mula bocah-bocah kudu manut lan ngurmati marang wong tua. Terus lanjut ning halaman 93 halaman 93. Nah, nomor 2 wangsulana sing petitis. Nah, iki ana soal 1 2 3 4 5. Ana soal iki mengko bocah-bocah kasuwun nulis jawabane yaitu nulis jawabane terus hasilnya atau jawabane
mengko dipoto lan dikirim ana Google Classroom. Nah, mengkono bocah-bocah pembelajaran basa Jawa patemon 1 wis rampung dibahas. Engko garek bocah-bocah ngerjake tugas sing ana. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran tematik tema 7 subtema kedua pembelajaran 1 dan pembelajaran yang kedua sudah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Ingat, tetap semangat dan harus selalu nurut pada ayah bunda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.